Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK SMA Wahid Hashim, peserta Pondok Ramadan 1443 Hijriah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga akan mempraktekkan daripada bagaimana kita memandikan daripada mayit, ya, baik mayit laki-laki maupun mayat perempuan. Namun yang perlu diketahui dan perlu difahami sebelumnya, kita harus mengetahui ilmu atau tata cara yang benar dalam memandikan mayat baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah orang yang memandikan mayat itu pertama harus orang-orang yang terdekat daripada mayit. Kalau misalnya mayatnya itu adalah laki-laki, hendaklah yang memandikannya adalah laki-laki juga atau kerabatnya, istrinya boleh. Dan ketika mayatnya itu adalah perempuan, maka yang memandikan hendaklah perempuan juga, sama-sama perempuannya. Dan kalau misalnya tidak ada perempuan yang memandikan, bisa kerabatnya yang laki-laki atau suaminya yang memandikan. Selanjutnya adalah bagaimana ketika kita memandikan mayat itu pada tempat yang tertutup, ya. Jangan sampai di tempat yang terbuka, maka harus ada satir sehingga tidak kelihatan mayat itu ketika dimandikan auratnya oleh siapa saja yang tidak seharusnya melihat daripada mayat tersebut. Dan disunahkan bagi ketika memandikan mayat perempuan itu ada penutup atasnya juga. Ketika memandikan di tempat yang tutup juga di atasnya juga dikasih penutup satir. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika kita memandikan mayat itu, hendaklah mayat ditempatkan di tempat yang tinggi supaya nantinya ketika mayat itu mengeluarkan kotoran-kotoran tidak kembali lagi kepada badan mayat yang kita mandikan. Kemudian hendaklah ketika kita memandikan mayat itu, mayat dalam keadaan auratnya tertutup. Auratnya tertutup, kalau bisa untuk laki-laki minimal mulai pusar sampai lututnya tertutup. Kemudian kalau misalnya itu perempuan, diusahakan mulai dada sampai kakinya tertutup sehingga bagian-bagian yang setidaknya dilihat itu bisa ditutupi dan tidak kelihatan bagi siapapun yang melihat, yang memandikan. Kemudian diupayakan orang yang memandikan itu orang yang amanah, sehingga ketika dia melihat sesuatu yang tidak layak pada mayat, dia tidak menceritakan kepada orang-orang lain sehingga tidak menjadikan sumber fitnah. Dan sebelum memandikan kita perlu menyiapkan, ya, alat-alat yang perlu dipersiapkan. Diantaranya adalah kalau bisa kita siapkan tiga gentong air, yang mana pertama gentong ini berisi air yang bersih, ya, yang tidak ada campurannya. Kemudian air yang kedua adalah air yang bercampur atau yang kita campur dengan sabun atau sidr, ya. Sidr itu daun bidara. Kalau misalnya tidak ada daun bidara, ya bisa menggunakan sabun atau sampo. Kemudian air yang ketiga adalah air yang kita campur dengan kapur barus atau wangi-wangian yang lain. Itu yang perlu diperhatikan dan perlu kita siapkan. Selanjutnya kita siapkan juga kapas, handuk. Handuk itu ada dua, kalau bisa kita siapkan handuk kering yang besar sama handuk kecil, ya. Kemudian juga kita siapkan sarung tangan, ya, minimal 2 sarung tangan yang kita gunakan atau 3 sarung tangan yang kita pakai.
yang kita nantinya akan buat untuk memandikan sehingga kita tidak bersentuhan langsung dengan mayat. Antara yang memandikan dengan mayat tidak bersentuhan langsung. Kemudian yang disiapkan lagi adalah kalau bisa yang memandikan itu menggunakan celemek ya, biar kotoran mayat tidak mengenai orang yang memandikan, dan juga memakai sepatu bot kalau ada. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, pakai sandal biasa. Itu yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya kalau bisa dipersiapkan ketika memandikan itu meja letak mayat itu dimandikan berongga, sehingga ketika kita mandikan air itu langsung turun ke bawah, tidak mengambang atau mengapung di mejanya, sehingga kotoran-kotoran pun bisa langsung ikut turun ke bawah dan tidak kembali ke mayat. Selanjutnya kita langsung mempraktekkan daripada memandikan mayat yang benar itu bagaimana. Perlu diketahui bahwasanya bagi siapa saja yang memandikan mayat harus diperhatikan bahwasanya mayat ini sangat sensitif. Maka kita pun harus memperlakukannya dengan lembut ya, tidak boleh kasar. Maka ketika kita memandikan, kita harus menyentuhnya pun dengan lembut ya, dengan baik, tidak serampangan. Maka yang pertama ya, kita siapkan sarung tangan, kita menggunakan sarung tangan ya, kemudian kita pakai celemek ya, kemudian kita gunakan sepatu bot, kemudian kita sudah penuhi airnya yang 3 gentong tadi itu, yaitu air yang bersih tanpa campuran sedikit pun. Yang kedua, air yang berisi sabun atau sampo atau daun bidara, kemudian satunya yang bercampur dengan minyak wangi atau kapur barus. Pertama yang perlu kita lakukan adalah membersihkan selangkangannya ya, dubur sama kubulnya. Maka kita sambil kita minta bantuan salah satu dari orang ya, minimal 3 atau 4 orang yang memandikan ya. Kalau satu kasihan yang memandikannya ya. Jadi minimal 3 atau 4 orang yang memandikan, yang membantu daripada mudin ya, ketika mempraktekkan daripada memandikan mayat ini. Maka ada satu yang bagian mengambilkan air, saya yang akan membersihkannya ya, satu untuk supaya mayat ini tidak punya nyawa, sehingga ketika kita sentuh perutnya sedikit maka sudah keluar kotorannya. Oleh karena itu kalau bisa dipegang daripada lehernya begini biar tidak oglak-aglik ya. Kita angkat sedikit, kemudian kita sentuh perutnya secara lembut, secara perlahan, maka akan keluar kotorannya lewat lubang dubur maupun kubulnya ya kan? Kemudian sambil disiram ya, sampai siram sini ya kan? Kita membersihkannya di balik daripada kain. Sini loh Mas ya, tempat kotorannya ya, tempat kotorannya, selangkangannya kita bersihkan ya kan, sambil kita pegang sininya, lehernya biar nggak bolak-balik ya. Kemudian kita bersihkan ya secara lembut ya. Kemudian setelah kita bersihkan selangkangannya ya kan, dengan air yang bersih, kemudian kita mulai mewudukkan ya. Pertama kita wudukkan mayatnya ya, kita wudukkan. Yang pertama adalah anggota wudhu yang wajib, yang fardu-fardu saja. Yang pertama adalah kita mewudukkan bagian wajahnya ya, tapi jangan disiram gitu ya, di kepiuri air saja begini mayatnya, sambil niat untuk diwudukkan buat mayat. Kemudian tangannya walaupun di atas dia dibalik daripada kain tidak masalah, yang penting airnya tembus ke bagian badan daripada mayat. Kita wudhu, kemudian bagian kepala, kemudian bagian kaki kanan dulu, baru bagian kiri. Setelah kita wudhukan
baru selanjutnya kita mandikan, ya. Cara memandikannya adalah sini Mas. Cara memandikannya adalah sebagaimana yang saya katakan tadi, ambilkan air, ya, air yang bersih dulu, yang tanpa campuran, ya, yang tanpa campuran. Yang bagian mana dulu yang kita siram adalah bagian kepala dulu. Secara lembut kita bersihkan bagian kepalanya, ya, sampai merata, ya. Kemudian sela-sela yang ada di matanya, kemudian di hidungnya. Adapun yang di mulut, ya, kain basah yang kita masukkan karena kita tadi mohon maaf tadi sudah membersihkan daripada selangkangannya tadi, kita ganti dulu sarung tangannya, ya, dengan yang baru. Kemudian kita baru mewudukkan dengan sarung tangan yang baru tadi itu. Kemudian kita mulai memandikan dengan sarung tangan yang bersih, ya. Kemudian bagian daripada mulutnya kita basahin air saja sarung tangan kita, kemudian kita masukkan airnya, jangan dikerucutkan langsung, enggak, ya. Kemudian kalau misalnya mayat ini punya gigi palsu, ya, misalnya terbuat dari emas atau perak, kalau misalnya memungkinkan kita untuk mengambilnya, mencabutnya itu lebih baik kita cabut, karena nggak boleh ada sesuatu yang kita ikutkan ke dalam makam ketika menguburkan ada emas atau perak yang ada di gigi palsunya tadi. Setelah bagian kepala kita mandikan, kemudian bagian badan yang sebelah kanan, yang depan bagian kanan, ya. Saya yang bagian bersihkan, kamu bagian nyiram Mas, ya, airnya. Coba disiram Mas airnya Mas, ya. Sambil tetap mayat keadaan tertutup, ya. Kita meraba-raba saja, ya. Air ini kita ratakan di bagian kanannya dulu, sampai ke bawah selangkangannya, sampai ke kaki, ya kan? Kemudian bagian yang kiri, ya, bagian yang kiri depan Mas, silakan kasih air Mas, ya kan? Kemudian terus sampai ke bawah semuanya kita ratakan dengan air, ya kan? Kita ratakan dengan air. Setelah itu kita miringkan, ya. Kita miringkan mayatnya ini, ya, dengan minta tolong siapa gitu, ya, berapa orang, 2 orang untuk memiringkan, ya, coba dimiringkan dalam keadaan tertutup juga, ya, dimiringkan sebelah ke kiri, ya, karena sebelah kanan dulu yang kita basuh, kita siram, maka kita ratakan begini, ya, ada yang bagian ngatur airnya, ya kan, kemudian kita ratakan semua, kemudian ganti bagian yang kiri dengan cara kita miringkan lagi gini, ya kan, sambil ditutup, ya. Kemudian kita ratakan begini, ya, ada yang menyiramkan air, kita ratakan terus, ya, kita ratakan terus sampai air ini merata, ya. Nah, sudah bagian belakang sudah kita siram dengan air yang tidak campur dengan apapun. Maka ini sudah termasuk satu mandi yang sempurna, ya, satu mandi yang sempurna. Sudah kita niatkan tadi untuk memandikan mayat sebelumnya, maka ini sudah masuk kategori hitungan 1 kali kita memandikan mayat. Kemudian cara yang kedua adalah kita ambil air yang ada sabunnya. Ini kan sudah air mutlak tadi yang tidak campur tadi sudah kita mandikan, maka kita ambil air yang ada sabunnya, ya kan? Air yang ada sabunnya, kita caranya sama tadi, ya, kepalanya dulu, ya kan? Kemudian kita ratakan bagian wajahnya, kemudian bagian kanan yang depan, kemudian bagian kiri yang depan, kemudian bagian kanan yang belakang kita miringkan tadi, ya kan, diratakan, ya kan. Kemudian kita miringkan lagi bagian belakang yang sebelah kiri, kita ratakan, ada bagian yang menyiramkan air yang ada campuran sabunnya tadi. Setelah itu ini hitungan pemandian yang pertama, ya. Tapi saya tadi sempat lupa, kalau misalnya mayatnya ini adalah mayat yang gemuk, yang memiliki lekukan-lekukan tubuh yang banyak, maka kita harus juga memperhatikan lekukan-lekukannya itu jangan sampai tidak tersiram oleh air. Baru yang terakhir, ya, air yang bercampur dengan minyak wangi atau kapur barus, ya.
Caranya sama, ya. Bagian kepalanya dulu, ya. Kemudian wajahnya kita ratakan, kemudian bagian kanan yang depan semuanya kita ratakan dengan air, ya. Kemudian bagian depan yang kiri kita ratakan dengan air semuanya. Kemudian kita miringkan mayat bagian kanannya, ya kan? Kita ada satu yang bantu untuk menyiramkan air, dan saya bagian meratakan bagian belakangnya, ya kan? Nah, dibantu mas, ya. Kemudian sampai rata dari atas ke bawah. Kemudian bagian kiri bagian belakang, ya kan? Mulai atas sini diratakan terus, ya. Di ketiak-ketiaknya semuanya diratakan air ke bawah sampai ke ujung kaki, ya, semuanya diratakan dengan air. Sudah selesai, ya. Selesai kita mandikan dengan 3 air yang di galon tadi itu atau di gentong tadi itu, maka kita ganti, ya. Siapkan kain, ini kan kain basah, ya. Siapkan kain kering, ya kan? Nah, siapkan kain kering. Namun sebelumnya kita handui dulu, ya. Kita handui dulu dengan handuk yang kita sudah siapkan, handuk yang kecil, ya kan? Tadi yang kita siapkan, handuknya digunakan untuk anggaplah ini handuk, ya kan? Kita handuk dulu mayatnya, ya kan? Dalam keadaan tertutup juga Mas Yan, ya. Walaupun dalam keadaan tertutup, ya. Kita handui, setelah kita handui, baru kemudian kita ambil yang basah ini diganti dengan kain yang kering. Nah, tetap gini caranya, baru dipelorot, Mas. Yang bawah dipelorot, ya. Nah, dalam keadaan tertutup Mas Yan, ya, dipelorot yang bawah. Nah, ditarik. Nah, tertutup Mas Yan. Nah, kan? Jadi mayat dalam keadaan tertutup masih, ya, diganti dengan kain kering yang bersih, dan mayat tetap dalam keadaan auratnya tertutup, tidak terbuka sama sekali. Itu cara memandikan mayat, ya, dengan baik dan dengan benar tanpa kita melihat sedikit pun daripada aurat yang ada pada mayat, sehingga kita insya Allah amanah, ya, dan tidak membongkar aib daripada orang yang kita mandikan. Insya Allah, ya, itu, ya, cara singkat, padat, ketika kita memandikan daripada mayat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan, apa yang saya praktekkan bisa kalian pahami dengan baik dan benar, dan bisa dipraktekkan ke depannya insya Allah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi SMK SMA Wahid Hasyim yang saat ini tengah mengikuti Pondok Ramadan yang diselenggarakan oleh TP Wahid Hasyim pada tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana mengkafani mayat. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus mempersiapkan beberapa perlengkapan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah menyiapkan kain kafan, ya. Dengan melihat perbedaan, kalau misalnya mayatnya ini adalah mayat yang laki-laki, maka disunahkan untuk mengkafaninya dengan 3 helai daripada kain. Kemudian ketika mayatnya ini perempuan, maka disunahkan dengan 5 helai kain. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, jenis kain apa yang sunnahnya digunakan untuk alat sebagai kain kafannya adalah yang berwarna putih kalau bisa. Kalau misalnya tidak ada, maka boleh menggunakan warna yang lain. Namun ketika kain kafan yang kita gunakan ini adalah kain kafan yang berwarna putih, maka yang terakhir kain kafan yang bagian luarnya itu kalau bisa kain yang bergaris, ya. Kain yang bergaris
itu merupakan contoh ya sunnah yang dilakukan oleh para sahabat ketika melakukan mengkafani daripada mayit. Selanjutnya kita persiapkan terlebih dahulu ya untuk meja ataupun dipan. Kenapa alasan kita meletakkan mayat itu di atas meja atau di atas dipan? Karena takutnya kalau misalnya bukannya dilarang kita meletakkan mayat di bawah, namun untuk sikap daripada kehati-hatian, takutnya mayat ini kedatangan serangga-serangga karena posisinya dia tidak bisa mengupayakan karena dia sudah meninggal ya. Maka untuk supaya tidak ada hewan-hewan yang serangga yang nantinya menyerang daripada mayat, maka kita letakkan di atas dipan. Kemudian pada setiap pojokan dipan itu, bawahnya kakinya itu kita kasih kapur bagus yang sebagai pengusir serangga, atau kasih air kalau tidak ada kapur bagus. Kemudian selanjutnya kita siapkan tali pocongnya ya, tali kain kafannya terlebih dahulu. Adapun banyaknya ini melihat keadaan daripada mayat. Kalau misalnya mayatnya ini masih kecil, ya cukup tiga tali saja. Kalau misalnya mayatnya dewasa, maka umumnya adalah 5 atau sampai 7. Kemudian kalau mayatnya besar, panjang, ya kan, tinggi, maka bisa sampai 9. Ya. Kalau bisa ganjil dalam memakai tali kafannya. Selanjutnya adalah yang perlu kita siapkan lagi adalah kapas ya. Kapas yang kita laburi dengan kapur barus atau wangi-wangian. Kita letakkan dulu ya. Kain kafan yang bagian pertama itu yang paling lebar ya. Kita letakkan di bagian paling bawah, itu yang kain kafan yang paling lebar. Yang mana kain kafan yang paling lebar ini sekiranya mayatnya itu besar, gemuk, maka kita sambung ya. Kita sambung 2 helai kain yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah kain kafan yang kita letakkan di atasnya ya. Di atasnya kita letakkan kain kafan yang agak dimiringkan begini, karena posisi tangannya ketika sendekap maka bagian tengahnya ini akan lebih lebar. Posisinya semacam ini ya. Jadi untuk nantinya tangannya itu bisa lumayan cukup. Selanjutnya mayat kita letakkan di atas kain kafan yang sudah kita siapkan. Dengan sangat lembut dan hati-hati kita letakkan mayatnya. Bismillah. Kemudian dalam keadaan kain kafan mayat masih tertutup auratnya begini, maka kita masukkan dari bawah ya. Dari bawah mayat jangan sampai kita buka dulu ya. Dengan lembut kita masukkan ya kan, kain kafannya, jangan sampai terbuka auratnya, sehingga tidak sampai terbuka auratnya kita masukkan kain kafannya sambil mengangkat kain yang ada di atasnya. Kemudian sebelah kirinya yang tadi diawali dari sebelah kanan, kemudian sebelah kirinya dimasukkan ya, sekiranya menutupi seluruh badan daripada mayat. Kemudian lembaran yang terakhir ya, lembaran yang terakhir dari yang kanan dulu, ini sudah ini, masukkan ya secara sekiranya menutupi seluruh badan dari mayat sambil dilihat ya nggak apa-apa. Untuk memastikan kain kafannya menutupi seluruh badan mayat apa belum. Kemudian yang paling terakhir lembar ketiga menutupi keseluruhan badan mayat ya. Usahakan yang paling luar ini kainnya lebih lebar dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga bisa menutupi keseluruhan badan daripada mayat. Setelah itu kita ambil ya kain yang penutupnya tadi. Kemudian mulailah kita ikat. Nah, cara mengikatnya adalah sambil megang di ujungnya sana, ujung atas, ujung bawah,
Kemudian mengikatnya adalah di pojok sebelah kiri, karena nantinya kita akan hadapkan ke arah kiblat ya, biar supaya ketika kita melepaskan tali kafannya ini mudah, jangan sampai kita ikat mati tapi kita ikat secara simpul. Kemudian di bagian kepalanya, ujungnya tetap sama ya, di bagian kiri ya, kita ngikatnya sana juga di bagian kiri mas ya. Ini di leher. Ini di tangannya. Namun yang perlu diperhatikan lagi, saya tadi lupa juga tidak menyampaikan, sebelum kita meletakkan kain kafan tadi, kita meletakkan daripada kapas yang sudah ada kapur barusnya, diletakkan pada tempat lubang-lubang tubuh ya, baik di mata maupun di hidung maupun di mulut, kemudian di kemaluan, kemudian pada kemaluan depan maupun belakang, dan juga kita letakkan kain kapas ini pada tempat sujud ya, 7 anggota tempat sujud yaitu dahi, kemudian tangan, kemudian lutut, kemudian kaki ya, kaki kanan, kaki kiri yang jumlahnya 7. Itu disunahkan ditempatkan pada 7 anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Kemudian setelah kita menyelesaikan daripada mengkafani mayat ini ya, segera kita melakukan daripada sholat jenazah. Namun kalau misalnya ada pihak keluarga yang belum datang atau pengen melihat, bisa kita lihatkan bagian mukanya ini, kita buka sedikit ya kan. Kemudian disunahkan juga menciumnya untuk terakhir kalinya, tidak mengapa ya. Kemudian kalau bisa diletakkan di bawah meja ini bukhur, wangi-wangian, sehingga sekiranya kalau mayat ini mengeluarkan bau-bau yang kurang sedap, tidak mengganggu daripada pelayat yang hadir dan tidak menjadikan fitnah ya, dan juga untuk kebaikan daripada mayat itu sendiri. Itu yang perlu diperhatikan, dan mudah-mudahan keterangan yang sudah saya sampaikan ini bisa dimengerti dan difahami dan bisa dipraktekkan nantinya dan menjadi keterangan yang manfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi SMK SMA Wahid Hasyim yang mengikuti Pondok Ramadan pada tahun 1443 Hijriah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu bagaimana kita mensolati mayat. Yang perlu diperhatikan, ada sedikit perbedaan antara menyolatkan mayat laki-laki dengan mayat perempuan. Kalau mayat laki-laki, posisi imam berada pada sejajar dengan kepala mayat ya. Kemudian ketika mayatnya itu perempuan, maka berada pada lambung atau perutnya mayat tersebut. Itu keadaan posisi imam ketika melakukan sholat jenazah. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah disunahkan sholat jenazah itu dalam keadaan berjamaah. Kalau misalnya dikerjakan sendiri tidak mengapa dan sah, namun semakin banyak jamaah itu lebih baik. Dan ketika posisi jamaahnya itu hanya satu saja, maka posisi makmumnya tepat di belakang imam, bukan di samping kanannya imam, berbeda dengan sholat jamaah di sholat fardu. Kemudian ketika jamaahnya itu membludak atau banyak, maka alangkah baiknya softnya kita bikin ganjil ya, minimal 3 soft. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kita harus mengetahui daripada
syarat dan rukunnya sholat jenazah, yang mana untuk syarat-syaratnya sama dengan sholat fardu, yaitu yang pertama menghadap kiblat, yang kedua adalah menutup aurat, kemudian dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian dalam melaksanakan sholat jenazah, alangkah baiknya tidak dilakukan ketika pada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, yaitu pada terbitnya matahari sebelum sampai pada satu tombak, ya, atau pas waktu panas tengah-tengah panas atau matahari pas di atas kepala kita, belum masuk waktu zuhur. Kemudian ketika setelah asar, ya, yang menjelang maghrib, kalau bisa di waktu 3 ini kita tidak melakukan daripada sholat jenazah, kecuali dalam keadaan yang darurat. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui rukun daripada sholat jenazah itu, karena berbeda dengan sholat biasa. Karena di dalam sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, ya, cukup berdiri saja. Yang mana sholat jenazah itu rukunnya adalah pertama niat bersamaan dengan takbiratul ihram, yaitu dengan niatan usolli ala hadzal mayyit tanpa menyebutkan nama. Kalau misalnya menyebutkan nama kemudian salah, maka itu bisa menyebabkan sholat kita tidak sah, ya. Maka ketika mayatnya itu laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, kalau makmum usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau mayatnya laki-laki. Kalau perempuan tinggal ganti aja, usolli ala hadhil mayyitah arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbir disertai dengan niat di dalam hati Allahu Akbar. Kemudian dia melakukan membaca surat Fatihah lengkap, ya. Kemudian setelah itu takbir yang kedua Allahu Akbar. Kemudian dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian lengkapnya alangkah baiknya menggunakan salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar. Kemudian dia membaca doa untuk mayat, ya. Kalau mayatnya laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian dia takbir, ya, Allahu Akbar. Takbir yang keempat membaca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian dia mengucapkan salam dengan tambahan wabarakatuh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk tambahannya, untuk ketika mayatnya itu perempuan, maka yang kita perlu rubah adalah ketika doa pada takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, yang asalnya Allahumma firlahu, kita ganti dengan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian selepas takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Itu yang perlu kita fahami dan perlu kalian perhatikan dengan seksama. Selanjutnya kita akan mempraktekkan, ya, daripada salat jenazah tersebut. Namun yang perlu ditambahkan lagi di sini bahwasanya salat jenazah itu dikerjakan dengan suara yang sirri, ya, dengan bacaan yang sirri bukan jahri. Baik dilakukan di siang hari maupun dilakukan di malam hari, kita bacanya secara rahasia, tidak dikeraskan. Namun ketika saya praktek, saya baca keras supaya kalian bisa menirukan. Namun nanti ketika prakteknya di kenyataannya, kalian membacanya secara sirri, ya, tidak jahri. Ini kita praktek untuk mayat yang laki-laki. Posisi kita, imamnya berada tepat sejajar dengan posisi kepala mayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyit
arba'a takbiratin imaman fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian disunahkan lagi, dimustahabkan istilahnya bagi keluarga mayat atau yang mewakili baik dari mudin atau tokoh agama memintahkan istishhad kepada para pentakziah, ya, dengan menghadap kepada para pentakziah seraya menyampaikan di sana sebagai perwakilan daripada mayat dan juga keluarga besar daripada mayat yang meninggal dunia, bahwasanya mohon dimaafkan segala kesalahan-kesalahan selama hidup di dunia. Kemudian bila ada, ya, sangkut paut tentang piutang atau pinjaman yang belum dilunasi, maka dengan hati yang lapang mohon untuk diikhlaskan. Kalau misalnya belum bisa ikhlas, maka bisa menghubungi daripada pihak keluarga supaya bisa diselesaikan secara baik. Kemudian setelah itu tokoh agama atau pihak keluarga perwakilannya menyampaikan pernyataan istishhad persaksian kepada para jamaah yang hadir pada pentakziah yang semuanya ada, untuk menyaksikan bahwasanya mayat ini adalah orang yang baik. Wahai para jamaah yang hadir, menurut panjenengan sedaya yang hadir di tempat ini, bagaimana mayat ini dalam kehidupannya, apakah termasuk orang yang baik apa tidak? Kemudian para jamaah menjawab orang yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan pernyataan daripada para jamaah semua ini menjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mayat ini mendapatkan pengampunan dan tempat yang layak dan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu sangatlah penting persaksian tersebut. Kemudian setelah itu kita mensegerakan untuk memakamkan, ya, jangan ditunda-tunda dengan melihat bagaimana keadaan makam, apa sudah siap apa belum. Kalau sudah siap, maka kita langsung memberangkatkan mayat tanpa menunggu lama, ya, karena menunggu lama itu makruh dan mensegerakan itu sunnah. Dan disunahkan ketika memberangkatkan ke makam itu diikuti oleh orang banyak pentakziah, karena pahalanya sangat besar bagi para pentakziah yang mengikuti ke makam. Akan mendapatkan 2 qirat, yang mana digambarkan oleh Rasulullah, 1 qiratnya itu pahalanya sama dengan Bukit Uhud. Maka itu, ya, yang perlu kita fahami dan kita mengerti. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dengan baik. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.